radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, talabul halali fariidah. Mencari harta yang halal adalah fariidah, sesuatu yang fardu, sesuatu yang wajib. Demikian pula sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari harta yang halal wajib atas orang Islam. Jadi ini upaya orang tua untuk mendidik anak, di antaranya dengan diberi makanan yang halal, makanan yang halal. Yang halal masih banyak. Kita jangan terpengaruh oleh orang-orang yang pesimis dalam hidupnya, yang mereka mengatakan yang halal sudah enggak ada. Jangankan yang halal, yang haram saja sulit. Kita jangan terpengaruh oleh orang seperti itu. Itu orang-orang pesimis. Dalam Islam kita harus optimis, yang halal masih banyak. Yang penting kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang halal. Sampai-sampai ada ungkapan yang sangat indah dari seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, talabul halali wa man mata kallan fi talabil halal mata maghfuran lahu. Ya. Barang siapa yang meninggal dunia karena dia capek, karena dia payah dalam mencari harta yang halal, maka dia meninggal dunia dalam keadaan dosa-dosanya terampuni. Subhanallah. Jadi kepala rumah tangga, bapak mencari nafkah yang halal, sampai dia payah, sampai dia capek demi yang halal, sampai dia meninggal dunia demi mencari yang halal, maka dia meninggal dunia maghfuran lahu, dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali, yaitu memberikan nafkah kepada anak-anak yang halal. Ini pengaruhnya sangat besar dalam pendidikan anak-anak kita. Para pendengar yang budiman, saya kira mungkin untuk pertemuan pertama ini sebagai pembuka cukup itu dulu, yaitu tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua demi mendapatkan anak-anak yang baik, keturunan yang baik, yaitu bahwa orang tua sangat bertanggung jawab kepada anak-anaknya, memberikan tarbiyah pendidikan Islam yang benar, yang sesuai dengan Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum menikah berupaya mencari calon suami dan calon istri yang layak menjadi ibu atau bapak bagi anak-anak nanti, dan tentu saja memberikan nafkah kepada anak-anak itu dari yang halal. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang sholihin dan sholihat, menjadi dzurriyyah thayyibah, anak keturunan yang baik yang menyenangkan kita di dunia dan di akhirat. Jadi mungkin itu dulu sekedar materi pembukaan, dan insyaallah sebentar lagi kita buka sesi tanya jawab. Baik, mitra pendengar Radio Dakwah Islamiyah, baru saja kita dengarkan bersama materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Al-Hadrami. Tentunya dalam materi tersebut timbul satu pertanyaan. Di sini kami mengundang Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita di kesempatan pada pagi hari ini, yaitu dengan menghubungi SMS Center di 085 233 244 888. Sekali lagi di 085 233 244 888. Baik, karena sesi tanya jawab sudah mulai, kami langsung serahkan kepada Al-Ustaz Abdullah Al-Hadrami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Hadrami yang terhormat, karena Allah, dan semua staf Radio Dakwah Islamiyah yang saya cintai karena Allah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Badik Wagir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua juga mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Anda mencintai kami semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah selalu dalam agamanya dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Assalamualaikum Ustadz. Betulkah setiap anak itu membawa rezeki sendiri-sendiri? Saya takut punya anak karena saya sebagai istri kedua, karena suami saya kurang adil dalam memberi nafkah, padahal dia mampu. Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar ya, setiap anak, bukan hanya setiap anak, setiap yang melata di muka bumi itu rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tiadalah yang melata di muka bumi melainkan rezekinya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Apalagi mengenai punya anak. Kalau punya anak khawatir, takut enggak bisa beri makan, enggak bisa beri rezeki, berarti akidah kita belum benar. Berarti kita masih meragukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Jadi rezeki itu ditanggung oleh Allah. Tugas kita para orang tua adalah mencarinya, mencari dengan takwa. Orang takwa itu tidak akan kesulitan, selalu ada. Mungkin banyak, mungkin sedikit, pokoknya ada. Pokoknya ada. Kalau banyak ya syukur, barokah. Kalau mungkin sedikit ya sabar. Tapi selalu ada, jangan khawatir. Jadi enggak boleh ya takut punya anak karena takut enggak bisa memberi makan, karena takut nanti enggak punya uang. Nah, itu enggak benar. Harus bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang disiplin. Orang bertakwa mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, disiplin, yang bersih, yang berusaha, dan Allah memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mengenai Anda istri kedua ya, kemudian suami kurang adil, yaitu musibah dalam rumah tangga kalau memang suami kurang adil, dan diberikan kepada suami itu penjelasan, masukan, nasihat seperti itu, dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dilunakkan hatinya oleh Allah, dijadikan adil. Adapun mengenai punya anak, jangan takut masalah rezekinya. Rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jangankan manusia, binatang pun rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah tugas-tugas kita kerjakan, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Assalamualaikum. Saya punya satu anak laki-laki 2 tahun, aktif tapi belum paham belum paham diberitahu. Saya sering marah-marah. Gimana cara didik yang benar? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau masih anak umur 2 tahun, masih 2 tahun ya, memang dia itu ya belum paham, belum ngerti. Maka kita sebagai orang tua yang enggak perlu marah-marah. Anak umur 2 tahun dimarahi ya percuma, enggak ada faedahnya. Jadi di sini perlu kesabaran orang tua, pengawasan orang tua. Karena biasanya anak usia 2 tahun, 3 tahun itu sangat ingin untuk selalu diperhatikan. Karena saya sendiri juga punya anak yang usia 2 tahun dan sekarang sudah hampir 3 tahun. Seperti itu memang kepingin dia ingin selalu diperhatikan. Kita mencurahkan perhatian kita kepada dia secara penuh. Kalau enggak diperhatikan biasanya sangat aktif dan marah. Nah, kita sebagai orang tua pengertian, enggak usah marah-marah. Anak umur 2 tahun dimarahi percuma. Anak umur 2 tahun dipukul, jangan, kita dolim nanti, kita dolim. Jadi di sini perlu kesabaran. Kadang memang kita kurang sabar. Sabar, mendidik terus, mengarahkan, memperhatikan, sambil berdoa kepada Allah. Nah, kita jangan hanya menggantungkan kepada diri kita, tapi juga menggantungkan kepada Allah, tawakal, berdoa. Insya Allah nanti akan bantu kita. Dan umur 2 tahun biasa seperti itu ya, nanti berkembang 3 tahun, 4 tahun semakin paham, semakin mengerti. Diajak ngomong pun dia bisa memahaminya. Jadi memang anak usia 2 tahun seperti itu, dan ibu atau bapak ini enggak usah marah-marah, percuma dimarahi. Jadi cukup aja diberi perhatian yang penuh kepada anak itu. Insya Allah dia akan menjadi anak yang penurut, yang nurut, yang mau dinasehati karena dia diberi perhatian. Jadi anak itu sangat ingin ingin menunjukkan eksistensinya bahwa saya ini ada. Seperti itu. Apalagi mungkin punya anak 2 sama-sama kecilnya ya, mungkin yang satu 5 tahun, satu 3 tahun, itu biasanya mereka saling istilahnya saling iri gitulah. Nah, kita orang tua harus
harus memahami hal itu. Kita berikan perhatian penuh kepada yang ini, perhatian penuh kepada yang itu, sehingga mereka egonya terpuaskan. Ketika ego mereka telah terpuaskan, insya Allah kita ngomong apa didengarkan, ya. Atau dilus-lus kepalanya, dicium, itu senang. Anak diberikan seperti senang. Jadi kepalanya dilus-lus, rambutnya dicium, keningnya dicium, pipinya, seperti diberi cerita-cerita. Itu asyik anak-anak, walaupun kecil itu asyik. Jadi cerita apa? Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita para sahabat, seperti itu. Jadi enggak usah marah-marah ya, marah-marah percuma kepada anak umur 2 tahun, karena walaupun dimarahi dia tetap tidak akan paham. Jadi mungkin itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Anak saya masih kecil-kecil. Kalau pas nakal semua tidak mau dinasehati. Saya terus diam karena saya tidak pernah tega mencubit. Apa benar sikap saya, Pak Kiai? Makasih banyak. Wassalam, Ibu Eki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hampir sama dengan tadi ya. Anak masih kecil-kecil. Anak masih kecil nakal itu ya wajar. Sama dengan kita dulu. Kita dulu masih kecil ya nakal. Termasuk Ibu Eki mungkin dulu masih kecil ya nakal. Sama. Jadi kita jangan membayangkan anak kita seperti kita sekarang ini. Tapi kita yang perlu membayangkan ketika kita masih seperti mereka. Jadi jangan kita mengajak anak-anak kita yang masih kecil ke level kita. Kita naikkan level kita, tidak. Tapi kita sebagai orang tua turun level ke levelnya anak-anak kita. Jadi anak kecil nakal itu wajar, tidak apa-apa. Yang penting tidak sesuatu yang mencelakakan dirinya atau mencelakakan orang lain. Jadi begitu. Kalau kita kepingin anak itu diam, ya difoto aja, fotonya dipajang. Kalau foto diam, insya Allah tidak nakal. Tapi kalau anak makhluk hidup nakal wajar. Yang penting tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan orang lain. Kemudian mengenai dicubit ya. Cubit itu kalau sampai menimbulkan bekas, sampai biru, itu haram hukumnya. Haram. Jadi melukai, cubit sampai biru, itu haram hukumnya. Kita melukai, tidak boleh. Dalam Islam itu dilarang mukul wajah dan juga dilarang melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan bekas. Wala tadribil wajah, jangan mukul wajah, haram. Wajah ini tempat yang mulia, menampar itu haram. Atau darban ghairu mubarri, pukulan boleh selain wajah, tapi pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Jadi pukulan sekedar pukulan mendidik saja, pukulan sebagai bentuk rasa cinta, itu boleh-boleh saja, tapi tidak menimbulkan bekas. Kadang kalau dicubit itu cubit sampai biru, nah ini haram. Kita telah melukai anak kita. Anak bukan untuk menjadi sasaran cubit. Anak ini makhluknya Allah. Walaupun yang melahirkan ibu, tapi anak bukan punya ibu, punya Allah. Anak itu bukan punya kita, punya Allah. Kita orang tua, bapak, ibu diberi amanat. Ini kamu diberi amanat, kamu beri pendidikan yang benar, kamu jadikan dia sebagai hamba Allah, kamu jadikan dia sebagai anak yang bermanfaat, sehingga nanti dia menjadi penghuni surga yang bermanfaat untuk semuanya. Itu. Jadi bukan dijadikan sebagai sasaran untuk memukul, mencubit, dan yang lain-lainnya. Jadi ibu kalau punya anak masih kecil sama dengan tadi jawabannya, ya pengertian saja, diberi perhatian yang penuh kepada mereka sambil selalu berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah memukul wajahnya, enggak usah mencubit-cubit, apalagi yang sampai menimbulkan bekas membiru dan semacam itu. Jadi sabar ya, insyaallah mudah-mudahan anak itu nanti kalau kita mendidiknya dengan ikhlas dari hati, itu nyambung ke hati. Orang itu kalau sesuatu yang keluar dari hatinya, nyambung ke hati. Tapi kalau keluar dari mulutnya saja, enggak nyambung ke hati. Jadi ibu ketika didik anak dengan ikhlas dari hati, insya Allah masuk ke hatinya anak itu. Tapi kalau dari mulutnya saja enggak ikhlas, enggak nyambung. Jadi doa juga perlu, bangun malam doakan, ya Allah, mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh ya Allah. Jadikan aku sabar ya Allah ketika didik anak-anak. Masya Allah itu. Sambil bayangkan anak-anak itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita semua anak-anak yang solihin dan solihat insyaallah. Assalamualaikum Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh anak apabila ortu tidak mendukung keinginan anak untuk menjadi lebih baik di jalan Allah? Misalkan ortu melarang anak berjilbab,
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai anak-anak ini wajib berbakti kepada kedua orang tua. Di Quran itu banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana." Dan banyak lagi ayat yang lainnya. Suruh berbakti dan berbakti. Hanya saja berbakti kepada kedua orang tua ini tentu dalam hal-hal yang tidak bermaksiat. Jadi orang tua nyuruh apa saja kita nurut, patuh, selama kita tidak disuruh maksiat. Ya, kita wajib berbakti, patuh kepada orang tua dengan tiga catatan. Yang catatan pertama bukan maksiat. Catatan kedua kita mampu melaksanakannya. Catatan yang ketiga tidak bermadharat, tidak membahayakan. Jadi kalau maksiat nggak boleh patuh. Jadi misalnya orang tua melarang anaknya berjilbab, kamu nggak boleh berjilbab, ya nggak boleh taat. Cuman kita menyikapinya dengan lemah lembut, nggak usah marah-marah, lemah lembut, dengan sabar, dengan sopan, dengan akhlak, sambil memberikan pengertian terus kepada orang tua seperti itu. Bahwa ketika anak berjilbab ini yang untung adalah orang tuanya, dia mendapatkan ridha Allah, mendapat cinta Allah, mendapat banyak kebaikan dunia akhirat. Seperti itu. Jadi enggak boleh taat kepada orang tua kalau disuruh berbuat maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Enggak boleh taat, tapi tetap akhlak kepada orang tua. Enggak boleh dimarahi orang tuanya. Tetap akhlak, tetap sopan, beri pengertian terus dan doa. Seperti itu. Sambil tunjukkan bahwa Anda berjilbab, Anda punya nilai lebih. Akhlak Anda lebih baik dari yang enggak berjilbab. Kemudian kepribadian Anda lebih baik dari yang enggak berjilbab, seperti itu. Sehingga timbul kesan pada orang tua bahwa anak berjilbab itu adalah anak yang baik, seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda jalan keluar dari permasalahan yang sedang Anda hadapi ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kepada kedua orang tua Anda untuk bisa menerima anak-anaknya ketika mereka hendak mengamalkan Islam kafah, Islam yang menyeluruh, di antaranya berjilbab. Assalamualaikum Ustaz. Istri saya sedang hamil 8 bulan. Amalan apa yang harus saya kerjakan agar kelak jadi anak saleh atau salehah? Doanya bagaimana? Dari Kun, syukron. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi istrinya sedang hamil 8 bulan ya. Jadi amalannya apa supaya nanti anaknya menjadi anak soleh dan solihah, doanya. Ya, doanya seperti apa? Jadi yang bisa dilakukan oleh orang tua sekarang ini ya, di antaranya tadi telah disebutkan itu mengkonsumsi yang halal. Konsumsi yang halal terus sehingga anak itu ketika di perut itu mendapat saluran makanan yang halal. Ini yang penting nomor satu. Kemudian juga doa. Jadi istri yang sedang hamil berdoa terus sambil dilus-lus perutnya, doakan ya Allah, mudah-mudahan nanti ya Allah lahirnya itu lancar ya Allah. Mudah-mudahan anak saya nanti sehat walafiat, enggak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan nanti ya Allah menjadi anak yang soleh ya Allah, yang solihah, yang taat kepadamu, yang taat kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat terus. Sambil dilus-lus perutnya tidak apa-apa. Terus seperti itu. Demikian pula suami juga mendoakan. Atau kalau perlu juga dibacakan Al-Quran. Jadi istri baca Quran sambil bayangkan, bacaannya didengarkan oleh anak yang dalam perut. Kemudian suami juga baca sambil bayangkan, didengar oleh anak. Insya Allah ada pengaruhnya itu, ada pengaruh dari segi psikologis. Terus berdoa. Dan seperti itu, doa terus. Jadi doanya Anda bisa mengambil doa dari Quran. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, minta kepada Allah supaya dikaruniai oleh Allah anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik. Jadi doa atau juga bisa doa bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah anak saya nanti ya Allah menjadi anak yang solihin dan solihat seperti itu. Itu diantara amalan yang dilakukan ketika istri dalam keadaan hamil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang istri yang taat kepada suami, punya masalah dengan orang tua saya yang memaksa untuk pindah ke kota tempat tinggal ortu saya. Sampai-sampai saya disumpah tidak menurut dengan orang tua sedangkan suami tidak mau. Apakah sumpah ortu saya bisa berbahaya bagi saya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istrinya ini taat kepada suaminya, tapi ternyata orang tuanya intervensi ya, intervensi kepada rumah tangga. Jadi sebenarnya seorang istri itu harus lebih taat kepada suaminya, karena seorang istri apabila sudah menikah, seorang perempuan sudah menikah itu berbaktinya berpindah. Kalau belum menikah kepada ibu dan bapak, setelah menikah kepada suaminya. Pokoknya suaminya enggak nyimpang, suaminya tetap berada di jalur syariat. Jadi taat kepada suami. Dan orang tua harus pengertian, harus paham bahwa anak ini telah dilepas, anak ini telah diamanatkan kepada suaminya, kepada menantunya. Sebagaimana bapak dan ibu kita dulu, ketika belum nikah, bapak kita dulu ngambil anaknya orang menjadi ibu kita. Dan kakek dan nenek kita enggak intervensi. Jadi berada di bawah kekuasaannya bapak kita secara penuh. Jadi begitu. Yang penting Anda pokoknya tetap baik kepada orang tua, tetap berbakti kepada suami, dan berusaha memperbaiki hubungan antara suami dengan mertua. Seandainya Anda berada di atas jalan yang lurus, kemudian orang tua Anda mendoakan Anda keburukan dan yang lainnya, insya Allah doanya enggak akan dikabulkan oleh Allah. Karena yang salah bukan Anda, yang salah adalah orang tua. Tapi tetap kita berbakti, tetap baik, tetap sabar, tetap memberikan penjelasan, pengertian seperti itu. Terus jangan putus asa.